Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari komputer atau bisa dibilang PC ya, dan juga fungsinya. Oke, langsung kita mulai. Hardware atau perangkat keras adalah komponen komputer yang dapat kita lihat. Wujud fisiknya dirangkum dari modul hardware komputer dan fungsinya oleh hardware atau hardware atau perangkat keras adalah komponen komputer yang dapat kita lihat wujud fisiknya. Mainboard adalah komponen komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS, chipset, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan berbagai soket tambahan. Fungsi dari mainboard sendiri adalah untuk meletakkan semua komponen yang dibutuhkan dalam sebuah komputer. Yang kedua, prosesor CPU. Prosesor CPU adalah atau bisa disebut dengan CPU. Prosesor CPU adalah prosesor atau bisa dibilang dengan CPU adalah berfungsi sebagai otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah komponen komputer yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam bentuk harddisk. 3. Harddisk atau HDD. Harddisk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen. Harddisk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen. Jadi, data tidak akan hilang meski listrik sudah dimatikan karena berisi cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Solid state drive yang bisa disebut dengan SSD. SSD adalah suatu komponen untuk menyimpan data menggunakan seperangkat IC yang bisa disingkat dengan Integrated Circuit. SSD berfungsi untuk menyimpan data secara permanen yang disimpan pada chip memori flash berbasis NAND yang saling terhubung. 5. Random Access Memory bisa disebut dengan RAM. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen. Artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Dengan demikian, RAM pada komputer berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan sebuah fungsi dari aplikasi atau perangkat lunak. 6. Optical Drive atau CD dan DVD. Optical drive berfungsi sebagai alat membaca untuk media penyimpanan data berupa disk, DVD, CD. DVD CD sendiri merupakan kepingan cakram optik yang berisi data. 7. Floppy disk. Floppy disk adalah media pembaca untuk disket, namun saat ini disket sudah tidak banyak digunakan oleh para pengguna komputer. 8. VGA card atau bisa dibilang dengan kartu gratis. VGA adalah singkatan dari video grafik array. VGA card fungsi untuk mengeluarkan output grafis yaitu gambar untuk ditampilkan pada layar monitor. Sound card. Yang 9. Sound card. Sound card adalah komponen komputer yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card ini, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi semakin luas. Yang 10. Keyboard. Keyboard adalah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca. Keyboard ini menjadi sarana bagi pengguna komputer untuk memasukkan berbagai data ke dalam komputer. 11. Mouse. Mouse adalah alat pointer untuk mengakses melalui layar komputer. Dengan kehadiran mouse, maka pengguna komputer menjadi lebih interaktif dan lebih mudah untuk mengoperasikan komputer. 12. Monitor adalah komponen komputer yang menampilkan gambar grafis hasil output dari VGA card. Monitor membuat kita bisa melihat segala hal yang ada di dalam komputer. 13. Printer. Printer adalah alat untuk mencetak data dalam komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem diode, metrik, tinta, dan laserjet. Komponen komputer perangkat lunak software. Selain hardware, komponen yang juga berperan dalam suatu komputer adalah software atau perangkat lunak dirangkum dari buku. Selain hardware, komponen yang juga berperan dalam suatu komputer adalah software atau perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras dan komputer. Berikut adalah beberapa fungsi dari sistem operasi.
Pertama, menyediakan antarmuka yaitu interface agar mudah digunakan oleh penggunanya. Yang kedua, menyediakan informasi yang berkaitan dengan perangkat keras komputer, baik perangkat pasif atau aktif, serta mengendalikan perangkat input atau output. Melakukan tugas. Yang ketiga, melakukan tugas pengolahan dan pengendalian sumber daya komputer. Terakhir, mengelola file. Dan yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau melakukan pekerjaan tertentu. Yang pertama lagi, mengolah kata. Contohnya Microsoft Word, mengolah angka dan data. Contohnya Microsoft Excel. Yang ketiga, Microsoft Excel. Yang pertama, pengolah kata. Contohnya Microsoft Word. Yang kedua, pengolah angka dan data. Contohnya Microsoft Excel. Yang pertama, pengolah kata. Contohnya Microsoft Word. Yang kedua, pengolah angka dan data. Contohnya Microsoft Excel. Yang ketiga, pengolah gambar teknis. Contohnya AutoCAD. Yang keempat, pengolah grafis. Contohnya CorelDRAW. Yang kelima, pengolah foto. Contohnya Adobe Photoshop. Yang ke-6, pengolah video. Contohnya Adobe Premiere. Yang ke-7, pengolah multimedia. Contohnya WinAMP. Komponen brainware. Komponen brainware adalah manusia itu sendiri yang akan menggunakan sistem komputer. Peran manusia di sini sebagai pencipta, pengguna, pemberi perintah, dan pengatur sebuah sistem komputer agar dapat memberikan hasil yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan kehidupan manusia. Brainware dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, user operator, yaitu orang yang mengoperasikan komputer. Yang kedua, administrator, yaitu contoh yang mengatur sistem urutan dan pengolahan kerja mulai dari pemrosesan data sampai dengan hasil akhir berupa informasi. Programmer, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan program komputer. Sistem analisis, yaitu seseorang yang merencanakan, mengevaluasi, dan menilai suatu sistem komputer. Oke, kali ini saya sudah selesai presentasinya. Dan untuk presentasi ini gimana ya? Dengan nilai-nilai, apakah ada yang salah dengan presentasi saya yang satu ini? Tolong dikoreksi kalau misalnya presentasi saya ada yang salah. Oke, nama saya Dava Musa Bagusino dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.